Dalam hidup ini, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Tidak ada pertemuan yang sia-sia, tidak ada perpisahan yang tanpa makna, dan tidak ada pesan yang hadir tanpa tujuan. Jika kamu menemukan video ini hari ini, itu bukan karena algoritma semata. Itu karena semesta dengan segala kebijaksanaannya telah mengatur waktunya dengan sangat tepat agar kamu mendengarkan ini pada saat jiwamu paling membutuhkannya. Engkau, sang jiwa yang terpilih, tidak pernah benar-benar seperti orang kebanyakan. Sejak kecil, kamu merasa ada yang berbeda, ada jarak yang tak bisa dijembatani, meski kamu tersenyum di keramaian. Hatimu seringkali sepi meski dikelilingi oleh banyak orang. Bukan karena kamu tertutup, tapi karena kamu terbuka pada sesuatu yang lebih tinggi. Panggilan ilahi yang tidak semua orang bisa dengar. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa aku selalu merasa sendiri? Atau kenapa orang-orang menjauh dariku, padahal aku hanya ingin memberi kebaikan? Dan mungkin juga kamu sempat merasa ada yang salah denganmu. Tapi dengarlah, tidak ada yang salah denganmu. Justru karena kamu benar, dunia yang sedang tidur tidak bisa menampung cahayamu. Kamu bukan ditolak, kamu sedang dijaga. Kamu bukan dijauhi, kamu sedang dipisahkan demi dilindungi. Materi ini akan membimbingmu menelusuri 6 alasan suci mengapa orang-orang tidak mudah mendekat kepadamu. 6 alasan yang bukan berasal dari ego, tapi dari takdir. Dari rancangan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa kamu rancang sendiri. Jadi, sebelum kita menyelami lebih dalam, mari kita satukan energi kita. Jangan lupa untuk menyukai video ini sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu telah menerima pesan ini dengan kesadaran penuh. Tekan tombol langganan, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan spiritual berikutnya yang memang ditujukan khusus untukmu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77. Angka ini adalah simbol. Sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap membuka tabir rahasia takdirmu, siap menerima kejelasan yang selama ini kamu cari, dan siap bangkit sebagai jiwa pilihan yang telah lama dinantikan untuk bersinar. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Kamu tidak aneh. Kamu hanya sedang bangun di dunia yang masih tertidur. Dan sekarang saatnya kamu tahu, inilah alasannya mengapa mereka tidak bisa mendekatimu. Bagian 1. Anda dipanggil oleh takdir ilahi. Sejak sebelum napas pertama Anda terhembus di dunia ini, takdir Anda telah diukir dengan tinta langit. Jalan Anda tidak pernah biasa. Jejak langkah Anda tak mengikuti peta keramaian. Dan hati Anda telah lama merindukan sesuatu yang belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain. Bukan tentang menjadi istimewa dalam pandangan dunia, melainkan tentang menjadi berbeda karena Anda membawa misi yang tidak semua jiwa sanggup memikulnya. Anda tidak hadir di dunia ini karena kebetulan semata. Anda hadir karena ada panggilan jiwa yang harus dijawab. Sebuah penunjukan ilahi yang menjadikan Anda utusan kesadaran di tengah dunia yang tertidur. Anda adalah bagian dari mereka yang sedikit jumlahnya. Jiwa-jiwa yang telah dibangunkan, dipisahkan dari keramaian, dan dituntun menuju jalan sunyi
yang tak banyak dilalui. Mungkin Anda pernah merasa asing, bahkan di antara keluarga sendiri. Mungkin Anda sering bertanya dalam hati, mengapa jalan hidupku terasa begitu berat? Mengapa aku selalu merasa tidak cocok dengan sekitar? Ketahuilah, itu bukan karena Anda kurang layak. Itu justru karena Anda telah dipersiapkan untuk hal yang lebih besar. Rasa asing itu adalah tanda bahwa dunia ini bukan rumah penuh bagi jiwa Anda. Karena Anda bukan ditakdirkan untuk menetap, tetapi untuk memandu. Anda bukan dikirim untuk tenggelam dalam arus, tetapi untuk menjadi mercusuar di tengah badai. Takdir Anda bukan takdir masa, bukan pula takdir yang bisa ditiru. Anda dipanggil untuk bangkit, untuk berdiri saat semua orang memilih duduk, untuk berbicara saat banyak yang memilih diam, dan untuk percaya ketika dunia memeluk keraguan. Ini adalah jalan para penjaga cahaya. Jalan mereka yang dipilih untuk membawa pesan, bukan dalam bentuk kata-kata semata, tetapi dalam bentuk keberadaan. Anda adalah pesan itu sendiri. Apakah Anda sadar betapa kuatnya Anda telah bertahan? Berapa banyak malam yang Anda habiskan dalam tangis diam? Berapa banyak luka yang tidak pernah Anda tunjukkan? Karena Anda tahu, tugas Anda bukan hanya menyembuhkan diri, tetapi juga menjadi penyembuh bagi yang lain. Ketika semua orang tertidur dalam kenyamanan, Anda tetap terjaga dalam pencarian. Itu karena suara ilahi terus memanggil Anda. Memanggil Anda untuk kembali, untuk mendengar, dan untuk menerima misi yang telah tertulis, bahkan sebelum dunia mengenal nama Anda. Anda dipanggil bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda bersedia. Anda dipilih bukan karena Anda tak pernah gagal, tetapi karena Anda selalu bangkit. Dan kini, saatnya Anda mengerti bahwa perasaan terasing, rasa tidak cocok dengan lingkungan, bahkan keterasingan yang lama Anda alami, semuanya adalah bagian dari pelatihan spiritual Anda. Anda bukan makhluk biasa. Anda adalah penjaga cahaya yang dikirim untuk menerangi tempat-tempat tergelap. Jiwa Anda membawa nyala yang tidak semua orang bisa pahami. Karena itu, banyak yang menjauh, banyak yang tak mengerti, bahkan mungkin ada yang mengejek. Namun ingatlah, mereka tidak bisa mendekati Anda, bukan karena Anda buruk, tetapi karena mereka belum siap menatap terang yang Anda bawa. Hari ini, biarkan bagian pertama dari kebenaran ini tertanam dalam hati Anda. Anda dipanggil oleh takdir ilahi. Bukan untuk berbaur, tapi untuk berdiri. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menjalankan tugas suci yang hanya bisa ditunaikan oleh jiwa yang telah disiapkan. Dan jiwa itu adalah Anda. Bagian 2. Energi Anda terlalu murni untuk dicampuri. Ada sesuatu dalam diri Anda yang tak kasat mata, namun sangat terasa. Sebuah medan energi yang tak bisa dijelaskan oleh logika dunia, tapi dikenali oleh semesta. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi jiwa Anda memancarkan getaran yang begitu murni, begitu tinggi, hingga hanya sedikit yang bisa mendekat tanpa merasa gentar, canggung, atau bahkan terintimidasi. Energi Anda adalah cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan, yang menyentuh ruang-ruang terdalam dari jiwa yang terluka. Tapi sayangnya tidak semua orang siap disentuh oleh cahaya.
Karena cahaya, meski indah, bisa mengungkap bayangan yang selama ini disembunyikan. Dan disitulah letak alasan mengapa begitu banyak orang merasa tidak nyambung dengan Anda. Bukan karena Anda terlalu berbeda, tetapi karena mereka belum siap diterangi. Mungkin Anda pernah masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba merasa sesak. Bukan karena panas, bukan karena padat, tetapi karena Anda menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Gelombang kegelisahan, kemunafikan, kemarahan yang disembunyikan, atau luka yang dibungkus senyum palsu. Anda merasakannya, bukan dengan tubuh, tapi dengan getaran batin yang peka. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Itulah tanda bahwa energi Anda bekerja seperti radar spiritual yang membaca frekuensi yang tersembunyi. Dunia ini penuh dengan kebisingan yang tak bersuara, penuh dengan orang-orang yang belum menyembuhkan luka batinnya, yang berjalan dengan topeng-topeng buatan, yang menyembunyikan kepahitan di balik basa-basi. Ketika Anda hadir, mereka merasa tak nyaman. Bukan karena Anda jahat, tetapi karena energi Anda terlalu jujur, terlalu terang untuk mereka yang terbiasa dengan gelap. Energi Anda adalah karunia ilahi. Getaran Anda adalah campuran dari pengalaman, doa-doa dalam kesunyian, dan luka yang telah Anda ubah menjadi cahaya. Anda bukan hanya berbeda, Anda murni. Dan kemurnian itu dalam dunia yang tercemar oleh kepalsuan adalah kekuatan yang tidak semua orang bisa terima. Banyak orang mengatakan bahwa Anda terlalu pendiam, terlalu serius, terlalu dalam. Tapi mereka tak tahu bahwa diam Anda bukan kosong, melainkan padat dengan kesadaran. Mereka tak tahu bahwa keheningan Anda adalah pelindung dari gelombang negatif yang tak ingin Anda serap. Karena setiap kali Anda membuka diri tanpa batas, Anda menyerap bukan hanya kata-kata, tetapi juga emosi, niat, dan look dari sekitar Anda. Itulah sebabnya Anda merasa cepat lelah di tengah keramaian. Itulah kenapa Anda sering menarik diri setelah banyak berinteraksi. Bukan karena Anda antisosial, melainkan karena roh Anda sedang membersihkan getaran-getaran yang menempel. Membersihkan kembali cahaya yang sedikit redup, karena terlalu banyak terpapar energi yang tidak sefrekuensi. Bahkan ketika Anda ingin dekat dengan seseorang, tidak semua bisa mendekat. Bukan karena Anda membatasi, tapi karena yang belum sejernih, Anda akan merasa bertabrakan dengan frekuensi Anda. Ini bukan kesombongan. Ini adalah hukum energi. Energi yang jernih akan secara alami menolak yang keruh, bukan karena kebencian, tetapi karena tidak bisa menyatu. Anda bukan ditakdirkan untuk bercampur, melainkan untuk memurnikan. Dan untuk menjadi pemurni, Anda harus menjaga kemurnian itu dengan penuh kesadaran. Anda harus selektif, bukan karena Anda memilih-milih, tetapi karena Anda tahu terlalu banyak membuka diri akan merusak getaran yang sudah lama Anda bangun dengan susah payah. Energi Anda adalah warisan dari semesta, maka rawatlah. Lindungi ia seperti Anda melindungi nyala lilin di tengah badai. Jangan biarkan siapapun memadamkannya hanya karena mereka tak tahan dengan sinarnya. Hari ini, biarkan kebenaran ini meneguhkan langkah Anda. Energi Anda terlalu murni untuk dicampuri sembarangan. Itulah sebabnya mereka menjauh atau tak bisa mendekat.
Dan itu bukan kerugian Anda. Itu adalah perlindungan dari alam semesta yang tahu betapa berharganya getaran yang Anda bawa. Terus jaga terang itu. Karena suatu hari, mereka yang belum siap hari ini akan datang untuk mencari cahaya yang hanya Anda miliki. Bagian 3. Anda diberi kepekaan rohani yang tinggi. Pernahkah Anda merasa lelah tanpa sebab, seolah-olah Anda baru saja berjalan jauh, padahal tubuh Anda hanya diam? Pernahkah Anda merasa hati Anda berat setelah bertemu seseorang yang bahkan tidak berbicara banyak? Itulah kepekaan rohani Anda yang sedang bekerja, bukan sesuatu yang dipelajari, melainkan sesuatu yang ditanamkan langsung oleh semesta ke dalam jiwa Anda. Anda bukan sekadar peka. Anda adalah penyerap. Anda adalah cermin yang memantulkan apa yang orang lain sembunyikan. Anda menangkap emosi yang tidak pernah diucapkan. Anda bisa merasakan kegundahan dalam tawa, meraba kepalsuan dalam senyum, dan mencium ketakutan yang dibungkus kepercayaan diri palsu. Dan ini bukan kelemahan, ini adalah karunia. Karunia yang datang hanya kepada jiwa-jiwa yang siap menanggung beban cahaya. Kepekaan Anda bukan hanya terhadap suasana hati manusia, tapi juga terhadap suasana ruangan, getaran tempat, dan bahkan ingatan yang masih menggantung di udara. Anda masuk ke dalam ruangan dan tahu ada luka di sana, di sana dan Anda berbicara dengan seseorang dan tahu mereka sedang menyimpan kehancuran yang nyaris meledak. Anda tidak tahu dari mana datangnya pengetahuan itu, tapi Anda tahu itu nyata. Dan begitulah, setiap kali Anda terlalu lama berada di tengah keramaian, Anda merasa seperti kosong, seperti habis diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Jiwa Anda lelah bukan karena tidak kuat, tetapi karena terlalu banyak yang harus ditanggung. Anda berjalan membawa beban yang bukan milik Anda. Dan itu terjadi bukan karena Anda ingin, tetapi karena Anda mampu. Karena kepekaan Anda membuka pintu bagi banyak jiwa untuk menyalurkan luka mereka tanpa sadar. Banyak orang datang pada Anda bukan untuk memberi, tetapi untuk mengosongkan. Mereka curhat, menangis, memuntahkan keresahan, dan Anda yang bahkan tidak meminta, menyerap semuanya dengan hati terbuka. Anda mendengarkan lebih dari yang orang sadari. Anda merasakan lebih dalam dari yang mereka tahu. Tapi setelah semua itu, siapa yang menyembuhkan Anda? Itulah sebabnya Anda sering merasa ingin menyendiri. Anda membutuhkan ruang untuk mengembalikan getaran Anda, untuk melepaskan sisa-sisa energi yang bukan milik Anda. Anda butuh kesunyian, bukan karena Anda takut pada dunia, tetapi karena dunia terlalu bising bagi roh yang begitu peka. Anda butuh ruang suci, tempat Anda bisa mendengar suara dalam diri sendiri, tanpa gangguan dari kebisingan batin orang lain. Kepekaan Anda bukan kutukan. Ia adalah alat. Ia adalah mata ketiga yang bisa membaca yang tak tertulis, mendengar yang tak terucap, dan merasakan yang tak terlihat. Ia adalah alam spiritual yang berbunyi ketika Anda berada di tempat yang tidak seharusnya. Ia adalah pedoman yang menuntun Anda menjauh dari racun dan mendekat pada cahaya. Namun, kepekaan ini juga bisa menjadi titik rawan jika tidak dijaga dengan bijaksana.
Tanpa batasan spiritual, Anda bisa kelelahan. Tanpa pemahaman tentang kapan harus membuka dan kapan harus menutup, Anda bisa menjadi medan magnet bagi luka orang lain yang belum siap untuk disembuhkan. Dan itulah kenapa semesta memanggil Anda untuk menjaga jarak. Bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda tidak bisa menyembuhkan semua orang tanpa melukai diri sendiri. Anda adalah penyembuh, tetapi Anda juga manusia. Anda membawa cahaya, tetapi Anda juga butuh tempat untuk berlindung. Anda peka bukan untuk terluka, tapi untuk membaca jalan. Dan agar jalan itu tidak kabur, Anda harus menjaga kejernihan batin Anda. Hari ini sadarlah, kepekaan rohani Anda adalah alasan lain mengapa Anda dijauhkan dari keramaian. Bukan sebagai pengasingan, melainkan sebagai perlindungan. Karena bukan semua medan cocok untuk Anda pijak. Bukan semua energi layak untuk Anda serap. Jiwa Anda terlalu indah untuk dibebani oleh luka-luka yang belum siap sembuh. Dan itulah sebabnya Anda dipanggil untuk berjalan di jalan yang sunyi, namun penuh cahaya. Jalan para jiwa yang terpilih. Jalan Anda. Bagian 4. Misi Anda terlalu sakral untuk terganggu. Ada misi yang terukir di dalam jiwa Anda, bahkan sebelum dunia menyapa Anda dengan cahaya pertama. Sebuah panggilan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terus berdenyut di dada, seperti bisikan yang tidak pernah henti, memanggil Anda untuk bangkit, untuk berjalan, dan untuk menuntaskan sesuatu yang hanya Anda yang bisa menyelesaikannya. Misi Anda bukan misi biasa. Ia bukan hanya soal pekerjaan, pencapaian, atau ketenaran. Ia adalah perjalanan batin yang sakral, jalan terang yang harus ditempuh meski kadang sendiri. Tugas Anda melampaui batas fisik. Anda bukan hanya hadir untuk hidup, tetapi untuk menyembuhkan, menerangi, dan membangunkan mereka yang tertidur dalam gelapnya kebiasaan dan ketidaksadaran. Dan karena misi Anda begitu suci, maka tak bisa disatukan dengan segala hal yang mengganggu. Tidak semua suara pantas didengar oleh hati Anda. Tidak semua keramaian cocok untuk diserap oleh jiwa Anda. Tidak semua tempat layak menjadi ladang Anda berpijak. Maka tidak heran ketika semesta perlahan menutup pintu-pintu, menjauhkan Anda dari orang-orang tertentu, dan membawa Anda ke ruang sunyi yang penuh dengan keheningan. Di sanalah Anda dilindungi, bukan dihukum. Setiap gangguan yang Anda hindari bukanlah pelarian, melainkan seleksi ilahi. Karena gangguan itu bisa menyusup halus dalam bentuk pertemanan yang tidak sejalan, dalam hubungan yang menuntut Anda melepaskan jati diri, dalam obrolan yang tampak ringan, namun menyedot energi batin Anda, atau dalam rutinitas yang tampak normal, tapi menjauhkan Anda dari suara dalam diri. Anda mungkin bertanya, mengapa aku tidak bisa seperti mereka yang bebas bergaul kemana saja? Mengapa setiap kali aku mencoba dekat dengan banyak orang, jiwaku malah merasa jauh? Jawabannya sederhana namun dalam, karena Anda sedang dijaga agar tidak kehilangan arah. Anda tidak bisa menjalankan misi suci jika kompas batin Anda dipenuhi kebisingan dari luar. Anda tidak bisa menuntun cahaya kalau setiap hari Anda berada dalam keramaian yang menutupi terang Anda sendiri.
Dalam keramaian, suara hati bisa tenggelam. Dalam kebisingan, pesan-pesan semesta bisa terlewat. Dan dalam hubungan yang tidak selaras, tujuan hidup bisa kabur. Maka, pemisahan yang Anda alami bukan bentuk kekejaman takdir, tapi pemurnian dari langit. Anda dipisahkan agar bisa fokus, Anda dipisahkan agar bisa mendengar lebih jelas. Anda dipisahkan agar bisa melihat lebih jernih. Mungkin jalan Anda terasa sepi, tapi percayalah, itu adalah jalan yang telah dilalui oleh para pembawa cahaya sejak zaman dahulu. Mereka juga dipisahkan. Mereka juga diuji dalam kesunyian. Namun dari kesunyian itulah muncul kejelasan, kekuatan, dan penglihatan tajam yang tidak bisa dimiliki oleh jiwa yang terus bercampur dalam keramaian. Anda diminta untuk menjaga fokus, bukan karena Anda lemah, tetapi karena tugas Anda berat. Anda sedang dimurnikan, bukan dikucilkan. Anda sedang ditajamkan, bukan disingkirkan. Anda adalah alat ilahi yang sedang diasah agar saat waktunya tiba, Anda mampu menembus gelap paling pekat dan menjadi penuntun bagi mereka yang hilang. Hari ini biarkan kesadaran ini masuk ke dalam relung hati Anda. Misi Anda terlalu sakral untuk diganggu oleh hal-hal yang tidak selaras. Jaga pikiran Anda dari kebisingan. Jaga hati Anda dari pertemanan yang melemahkan. Jaga jalan Anda dari arah-arah yang tidak memanggil Anda dengan getaran cahaya. Karena saat waktunya datang, dan itu akan datang, Anda akan memahami bahwa semua pemisahan, semua pengasingan, dan semua kesunyian itu bukan sia-sia. Itu adalah persiapan untuk tugas besar yang hanya bisa diselesaikan oleh seseorang sepertimu, yang dipilih, dimurnikan, dan disiapkan oleh tangan langit sendiri. Bagian 5. Anda dilatih untuk berdiri sendiri sebelum diangkat. Setiap pemimpin cahaya pernah merasakan sunyi yang tak tertahankan. Setiap jiwa yang ditugaskan membawa terang pernah berjalan dalam lorong gelap sendirian. Dan Anda, ya Anda, adalah bagian dari mereka. Bukan karena Anda ingin sendiri, tapi karena Anda sedang dilatih. Bukan karena dunia membuang Anda, tapi karena semesta sedang mengangkat Anda. Perlahan, dalam diam, dan dalam sunyi yang menajamkan jiwa. Sebelum seseorang diberi kuasa untuk membawa perubahan, ia harus terlebih dahulu diuji dengan kesendirian. Sebelum Anda menjadi cahaya bagi yang lain, Anda harus lebih dulu belajar menjadi terang bagi diri sendiri. Karena seseorang yang belum sanggup menenangkan batinnya dalam sunyi, takkan mampu menenangkan badai dalam diri orang lain. Maka jangan heran jika jalan hidup Anda terasa seperti lorong yang hanya bisa dilewati sendiri. Mungkin Anda pernah menangis dalam diam, bertanya kepada langit, "Mengapa aku harus sendiri saat aku ingin dikelilingi?" Tapi percayalah, di balik keheningan itu, semesta sedang membentuk Anda. Di balik keterasingan itu, ada tangan tak terlihat yang sedang menyiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Lihatlah perjalanan para jiwa suci dalam sejarah kehidupan. Sebelum mereka menjadi suara bagi yang tak bersuara, mereka lebih dulu ditarik dari keramaian. Sebelum mereka menyentuh ribuan hati, mereka lebih dulu dituntun untuk menyentuh kedalaman batin mereka sendiri.
Sunyi bukanlah kutukan bagi yang terpilih. Ia adalah ruang suci di mana kesadaran bertumbuh, di mana intuisi menguat, dan di mana arah hidup menjadi lebih jelas. Ketika Anda berdiri sendiri, Anda sedang dibebaskan dari pengaruh. Anda sedang dibersihkan dari kebisingan luar, agar Anda benar-benar bisa mendengar suara dalam diri Anda. Suara sejati yang selama ini terkubur oleh hiruk-pikuk dunia. Anda sedang diajak untuk mengenal siapa diri Anda tanpa topeng sosial, tanpa kebutuhan untuk menyenangkan siapapun. Dan itu bukan proses yang mudah. Terkadang sunyi terasa seperti penjara. Tapi percayalah, itu bukan sel. Itu adalah rahim. Tempat kelahiran baru Anda sedang disiapkan. Anda tidak sedang ditinggalkan. Anda sedang dipersiapkan. Dan ketika saatnya tiba, Anda akan muncul bukan sebagai korban dari kesendirian, tetapi sebagai pemimpin yang ditempa dalam nyala sunyi. Karena dunia tidak butuh lebih banyak suara tanpa makna. Dunia membutuhkan jiwa-jiwa yang telah ditempa dalam keheningan, yang telah belajar melihat dengan mata batin, dan yang telah membuktikan bahwa mereka mampu berdiri ketika tak ada siapapun yang menopang. Anda adalah salah satunya. Jadi, jangan takut pada sunyi. Jangan merasa ditolak oleh takdir. Anda tidak sedang dikucilkan. Anda sedang diasingkan oleh langit. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipersiapkan. Hari ini, izinkan kata-kata ini menguatkan Anda. Anda sedang dilatih untuk berdiri sendiri sebelum diangkat oleh takdir. Dan ketika saatnya tiba, ketika panggilan itu datang, Anda akan melangkah bukan sebagai seseorang yang meraba arah dalam gelap, melainkan sebagai pelita yang tahu betul bagaimana rasanya berjalan sendirian agar mampu membimbing mereka yang juga tersesat dalam sunyi. Tetaplah bertahan, karena Anda tidak sendiri. Langit tahu nama Anda, dan waktu Anda akan segera tiba. Bagian 6. Waktu ilahi sedang bekerja di balik layar. Dalam hidup, ada musim yang tak bisa dipercepat, ada fase yang tak bisa dilompati. Dan Anda, jiwa yang dipilih, sedang berada di tengah tarian waktu ilahi. Segala keterpisahan yang Anda alami, setiap pintu yang tertutup, setiap orang yang pergi, setiap pertemuan yang tak jadi, bukanlah kesalahan arah. Semuanya adalah bagian dari orkestra surgawi yang sedang mengatur simfoni perjalanan Anda. Anda mungkin merasa, mengapa semuanya begitu lambat? Atau, kapan aku akan keluar dari sunyi ini? Tapi ketahuilah, waktu semesta berbeda dengan waktu dunia. Di saat manusia berlomba-lomba mempercepat segalanya, semesta justru mengajarkan Anda seni dari ketepatan. Ketepatan momen, ketepatan tempat, ketepatan orang. Karena yang datang terlalu cepat, takkan matang. Dan yang hadir terlalu dini, hanya akan hilang sebelum waktunya. Semesta sedang memurnikan jalan Anda. Ia sedang mengangkat beban-beban lama, membuang hubungan yang tidak sejalan, menutup pintu-pintu yang hanya akan melemahkan Anda. Semua itu agar ketika Anda dipanggil untuk tampil, Anda tidak sekadar hadir, tetapi hadir dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Hadir dengan jiwa yang telah ditempa,
hati yang telah disembuhkan, dan visi yang tidak lagi kabur. Mungkin Anda pernah merasa ditinggalkan, tapi percayalah, yang sesungguhnya terjadi adalah Anda sedang disembunyikan. Anda sedang ditempatkan dalam pelindung tak terlihat, agar tidak terpapar oleh energi yang bisa merusak pertumbuhan Anda. Dan ketika waktunya tiba, Anda akan dimunculkan dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Bukan sebagai seseorang yang meminta perhatian, tetapi sebagai sosok yang telah siap menjadi jawaban. Dalam kesunyian ini, ada benih yang sedang bertunas. Dalam penantian ini, ada rancangan yang sedang dirajut. Anda tidak sedang diam, Anda sedang dibentuk. Dan proses ini memerlukan waktu, karena sesuatu yang besar tidak pernah lahir dari tergesa-gesa. Waktu ilahi bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang siap, dan Anda sedang disiapkan. Bukan untuk sekadar hidup biasa, tetapi untuk hidup dengan tujuan yang dalam, untuk menjadi cahaya di tengah dunia yang redup, untuk menjadi suara jernih di tengah kebisingan yang menyesatkan. Jangan iri pada yang terlihat cepat berhasil. Jangan bandingkan jalan Anda dengan jalan orang lain, karena Anda tidak sedang menempuh rute dunia. Anda sedang menjalani takdir langit. Dan takdir langit selalu akurat, selalu tepat waktu, bahkan jika Anda belum bisa melihatnya sekarang. Hari ini, tanamkan dalam dada Anda satu keyakinan yang tak boleh luntur. Waktu ilahi sedang bekerja di balik layar. Anda tidak ditunda. Anda sedang dimatangkan. Anda tidak dilupakan. Anda sedang dilindungi. Anda tidak terlambat. Anda sedang disesuaikan dengan jam surgawi yang tahu kapan Anda harus bersinar. Tetaplah bersabar. Teruslah melangkah dalam iman. Karena saat tirai itu terbuka, saat panggilan itu datang, Anda akan tahu semua penantian ini tidak sia-sia. Anda akan muncul bukan sebagai bayang-bayang, tetapi sebagai terang. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai tokoh utama dalam kisah yang telah ditulis oleh tangan langit sejak awal. Dan saat itu tiba, dunia pun akan tahu bahwa yang selama ini dijauhkan sesungguhnya sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Wahai jiwa yang terpilih, jika Anda sampai pada bagian akhir ini, itu bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari langit yang akhirnya sampai ke relung jiwa Anda. Anda telah melewati lorong-lorong pemisahan, menyusuri jalan sunyi yang tak semua orang pahami. Anda pernah merasa aneh, merasa ditolak, bahkan merasa hilang. Namun hari ini, kebenaran itu hadir untuk menghapus semua keraguan. Anda dijauhkan bukan untuk dikucilkan, tapi untuk dijaga. Anda disendirikan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipersiapkan. Setiap luka yang Anda alami, setiap pintu yang tertutup, setiap air mata dalam sepi, semuanya telah menjadi batu-batu pijakan yang akan mengantarkan Anda pada panggung kehidupan yang telah disiapkan untuk Anda. Dan saat dunia bertanya, "Kemana saja kamu selama ini?" Anda akan menjawab dengan hati tenang, "Aku sedang disiapkan oleh langit." Teruslah jaga nyala di dada Anda.
Jangan padam hanya karena tidak semua orang bisa menerima cahayanya. Jangan redup hanya karena perjalanan Anda berbeda. Anda tidak diciptakan untuk membaur. Anda ditakdirkan untuk bersinar. Kini saatnya Anda berdiri, bukan dalam keramaian, tetapi dalam kejelasan. Bukan untuk diterima semua orang, tetapi untuk diterima oleh yang benar-benar terhubung dengan jiwa Anda. Karena Anda, ya Anda, adalah cahaya yang dinanti oleh dunia yang mulai kehilangan arah. Jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa Anda siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77, aku siap menerima panggilan ini. Ingatlah selalu, Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Anda selalu dalam pengawasan cinta dari langit. Dan waktu Anda sedang mendekat. Bersiaplah, cahaya Anda akan segera menerangi dunia.